Oke, balik lagi di obrolan biasa. Di episode 3 kali ini gue akan mengajak salah satu profesi yang sangat saat ini lagi penting banget nih, lagi dibutuhkan banget dan bisa kita tanyakan beberapa pertanyaan mengenai keadaan sekarang ataupun seluk-beluk dari profesinya gitu. Nah, kenapa sosok orang ini yang gue pilih? Pertama karena gue kenal juga, kedua karena dia juga punya impact yang luar biasa. Karena dari obrolan biasa ini gue harapkan bisa membawa dampak yang luar biasa, bisa menginspirasi bagi kalian yang dengerin atau yang nonton gitu. Jadi langsung aja gue akan invite uh, si dokternya, yaitu dokter Diki. Mana nih? Bentar, gue invite dulu ya. Oke, sambil nunggu, jadi beberapa pertanyaan udah gue kumpulin dan udah gue buat juga. Lebih banyak dari pertanyaan gue sih, karena gue selektif juga untuk memilih pertanyaan dari kalian yang gue udah share sehari sebelumnya dari instastory gue gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja untuk bergabung bersama kita. Mana nih? Uh, oh ya, dan sebelumnya terima kasih banget di episode 1 dan episode 2 udah lumayan perkembangan yang nonton obrolan biasa ini. Alhamdulillah, semoga bisa semakin banyak yang nonton, semakin luas, dan semakin bikin gue semangat untuk bikin lagi dan ngajak orang-orang yang bisa menginspirasi gitu ya. Oke. Mana ini? Mungkin masih agak sedikit sibuk. Apa kabarnya semuanya? Jadi kenapa gue di episode 3 ini ngundang dokter? Karena kebetulan juga kemarin gue baru kehilangan sosok teman atau sahabat gitu. Dan hari ini dia akan dimakamkan karena gue berhalangan hadir untuk bisa hadir di pemakamannya di daerah Kebumen. Jadi ya mungkin gue akan ngajak ngobrol kali ini dengan salah satu dokter yang akan gue undang nanti untuk ngomongin juga masalah tentang penyakit ya, satu penyakit yang kita takut bersama tuh, dan bisa nyerang siapa aja di umur berapa aja gitu. Mana nih dokter Dikinya? Bentar, gue invite lagi. Oke, sip. Kita sudah Diki. Tinggal waiting for connection. Halo. Halo. Halo dok. Malam. Wey, apa kabar nih? Baik, baik, baik. Lo gimana? Ini koneksi baik, bisa? Bagus kok, bisa. Bagus. Lancar kan? Di Oke. lo lancar gak? Oke. Lagi sibuk di mana? Lagi sibuk nih. Kebetulan lagi Enggak, libur panjang ya, lagi break. break juga sih. Hari Lumayan Senin ya. masuk. Oh, break juga. Lumayan, ya. Alhamdulillah. Oke, jadi 20 menit atau 30 menit ke depan, nggak akan lama-lama. Jadi gue akan ngajak ngobrol lo di obrolan biasa nih, konten gue yang terbaru dan udah di episode 3. Kali ini gue ngobrol Hmm. sama lo as perwakilan dokter muda Indonesia nih. Bisa dibilang Ya. kayak gitu lah ya. Karena sebelumnya gue pengen buat judul tuh apa ya, dokter muda berprestasi atau apa gitu. Nanti orang high expectation, jadi ya udahlah dokter Hmm. muda Indonesia aja gitu. Jadi apa kabar nih di Alhamdulillah di baik. Ya. apa namanya, di tengah pandemi ini seorang Hmm. dokter? Ya sebenarnya gue nggak mau bahas hal-hal sensitif mengenai COVID Hmm. ya. Cuma Ya. seorang dokter nih ngapain nih? Apakah kesibukannya lebih tinggi kah atau kayak gimana? Ya kalau dibilang kesibukan sih, karena gue bukan di bidang yang penyakit dalam, anestesi, bedah Mhm, segala macam yang memang benar-benar fokus ke COVID gitu. Gue bagian mata, mhm, jadi kalau dibilang kesibukan lebih ke
bagian ininya sih, protectionnya aja sih yang membedakan dengan Mm-mm. jumlah pasien gue yang dibatasin aja. Dan saat ini lo sudah bekerja di salah satu rumah sakit kah? Sedang ambil spesialis, jadi ibaratnya sambil bekerja di rumah sakit itu sambil pendidikan gitu. Oke, berarti di rumah sakit spesialis mata ya, sekarang sedang menempuh pendidikan spesialis mata di Universitas Indonesia. Dan Indonesia. lo ngambil profesi dokternya juga di UI juga. Iya, pas S1 sama profesi, gue memang di UI lulus tahun 2015, baru 2019. 2015 udah lulus dan gue denger-denger IPK terakhir berapa tuh? Katanya cum laude ya. Alhamdulillah. Cum laude ya, hampir menyentuh angka 4 gitu. Gue Enggak, bingung enggak, ya, enggak, Pak. enggak ada. Enggak. Gue Enggak sampai bingung 4 ya, lah. udah dokter di Universitas Indonesia, Hmm. lulusan terbaik. Gue bingung tuh belajarnya tuh gimana tuh. Ini enggak lihat Aduh, jidatnya. sama gue juga. Tapi gue nggak pinter ya. Oh gitu. Terus lulusan UI sempat menerima juga award LPDP. Apa tuh award Iya. LPDP? Lembaga pengelola dana pendidikan yang kemarin lagi hits karena ada yang nggak balik ke Indonesia katanya. Oh Tapi gitu. Hmm. tapi kalau gue kan memang bagian yang spesialisnya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya LPDP itu dia membiayai, misalnya gue spesialis, jadi gue dari awal masuk uang kuliah semester, uang Mm-mm. bulanan semuanya ditanggung sama LPDP gitu. Jadi Oh em, wow. jadi gue memang nggak keluar biaya sekalipun, sama dapat uang bulanan juga Oke, gila dari sih. LPDP. Lumayan banget. Nih ngomong-ngomong soal kuliah nih, kita bedah dulu deh ya beberapa hal mengenai perkuliahan kedokteran nih. Hmm. Tapi Hmm. pertamanya gue mau nanya dulu nih, kenapa lo milih kuliah kedokteran? Disuruh orang tua kah? Atau emang lo passion? Gila sih passion ke dokter gitu ya kan? Emang dari SMA udah lulusan IPA atau gimana nih? Jadi anehnya itu adalah gue dari dulu tuh maunya ITB, maunya Oh, oke. anak teknik gitu. Gue Sekarang katanya universitas terbaik tuh ITB ya nggak sih? IPB, Ya gue IPB pertanian kan? Iya. pertanian Bogor nomor satu, nomor dua Iya, UI. oke, oke. Oke. Tapi gue maunya ITB, Oh, ITB. ITB yang Ah, di Bandung. ah. Nah, Mm-mm. gue maunya ITB dari dulu, dari SMP itu udah di cita-cita gue. Terus Mm-mm. pas gue alhamdulillah keterima ITB, tapi Mm-mm. kayak em, nyokap gue tuh agak-agak mikir kalau gue kuliah di Bandung, nggak tahu kenapa. Mm-mm. Terus ya udah, akhirnya gue coba UI, Mm-mm. tapi ternyata di UI juga keterima di kedokterannya. Padahal gue kayak sama sekali nggak mikir gue akan masuk di pilihan pertama gue gitu. Gue mikirnya kayak mungkin pilihan kedua, ketiga yang teknik juga. Nah Oh, jadi ternyata lo gue, pilihan pertama memang sengaja UI ya? mm-mm, Oke, memang terus? memang gue Oke, pilihnya oke. sengaja UI karena memang biar di Jakarta aja gitu. Mm-mm. Ternyata gue keterima di kedokterannya gitu. Nah, gue harus memilih tuh mau di Jakarta UI, FK, Mm-mm. atau di Bandung. Cita-cita gue Mm-mm. dari dulu ITB gitu. Ternyata ya diarahkan nyokap ambil yang Jakarta aja, yang dokternya aja, ya udah. So, Kecebur langsung gitu. your mom and dad dokter juga atau dari keluarga Hmm. dokter atau enggak? Nggak ada sih, memang Nggak benar-benar ada. Oh, nggak ada berarti keluarga visioner gitu. banget ya orang tua lu ya. Jadi kayak Iya keren kayak, gitu ya mikirin anaknya. Iya, iya. Kesuksesan anak, kesuksesan orang tua juga sih gue yakin. ya benar. Terus kayak selama ini berarti lo sekarang lagi ngambil residence ya atau S2-nya profesi dokter ya? Iya, Apa lagi sih ambil sebutnya? spesialis. Bagi Spesialis. orang awam nih ya, nggak aja lo gue nggak tahu Kalau gue apa-apa gitu. Mm, Kalau gue ngasih tau ke orang, gue nggak bilang mm-mm. S2 karena beda banget ya. S2 tuh 2 Beda. tahun. Mm-mm. Gue spesialis aja 5 tahun gitu. 5 Jadi kalau tahun. gue, kalau gue Jadi kasih taunya untuk ya gue lagi ambil mm, spesialis. mm. Jadi untuk mencapai si dokter umumnya aja itu harus melewati berapa lama itu? Gue sarjana 3 tahun, 3 sarjana tahun. kedokteran. Terus Koas ya, koas 2 tahun. Nah itu 5 tahun. 5 Terus tahun. gue harus internship ke daerah, ke NTT Mm, setahun. Itu udah 6 mm. tahun. Belum lagi pas internshipnya itu harus ngantri 6 bulan dulu. Kita baru Oke. ke internship. Nah, terus gue harus kerja dokter umum lagi biar bisa ambil spesialis karena nggak bisa gitu aja. Habis lo Mm-mm. selesai internship ambil spesialis tuh nggak bisa. Harus ada pengalaman kerja sebagai Oh dokter gitu, umum. gila. Kayak kurang lebih untuk jadi seorang dokter spesialis 10 tahun nggak sih? Enggak, itu kayak ya untuk jadinya aja nih gue dari 2010 sampai 2020 ini baru semester Mm-mm. 4 nih spesialis. Berarti untuk lulusnya lagi
Itu gue Lebih 3 dari more tahunan than lagi. 10 years Ya, ya. dan itu udah cepet Wow, ya. Maksud gue itu itu udah udah. kayak gue kejar-kejar banget tuh dari kemarin. Bosen gak sih 13 belajar tahun. mulu nih, dok? Ya, mau gimana lagi Dokter gitu. ya, gue udah panggil dok ya. Dok, Panggil Diki aja. iya. Mumpung di depan orang-orang halayak ramai, Iya. biar Biar kesannya nggak nggak terlalu kaku ya. formal ya. Iya, iya, iya. Terus, Em, terus. Iya 15 tahun lah, Setahun. paling 13 kalau bisa paling cepat dari mulai gue S1 2010 Mm-mm. tuh. Gila Gitu. sih, gila, gila, gila. Ya. Aduh, untuk profesi mata, kenapa nih? Kenapa jurus residence untuk apa sih gue bilangnya? Jurusan spesialis Yang gue mata. minatin. Kenapa lu yang lu minatin? Kenapa nggak jantung? Hmm. Kenapa nggak? Kenapa? Karena gue memang menyukai hal-hal pembedahan yang minor gitu seperti Hmm. mata. Karena kalau misalnya pun dibilang di penyakit dalam bedah segala macam memang ada operasinya, cuma operasi yang terlalu besar gitu kayak gue kurang suka gitu. Dan menurut gue mata itu sangat penting buat orang. Kenapa? Karena Hmm. lo tutup aja deh mata lo satu aja gitu. Yes, bener. Ih, gila sih, gue Gimana nggak kayak kebayang. Eh, itu kayak seumur Kayak hidup kita ada gitu. gue pernah tuh kayak ada naik motor terus kayak ada kerikil kecil doang, gue harus ke rumah sakit itu. Itu nggak nyaman Karena banget sih. ganggu banget, bener-bener bener. Even Oh, mata lo jadi dua gitu ya. jadi alasannya iya. Jadi emang alasannya bener-bener karena bukan suruhan orang Nggak. dan memang ada passion sendiri ya. Ya, Wow, emang jadi sejauh ini sambil lo nunggu residen selesai ini lo bekerja juga di salah satu rumah sakit sambil juga koas atau kayak gimana nih dok? oh gini, jadi kalau kita udah ngambil spesialis, itu Hmm. surat izin praktek kita dokter umum itu diambil sama universitas sama rumah sakit biar kita nggak bisa Mm-mm. praktek di luar juga gitu. Oh Namun, gitu. namun kalau misalnya pun ada orang-orang yang dibilang lagi ambil spesialis praktek di luar itu jatuhnya ilegal, Nanda. Karena, Oke. karena kita kalau mau kerja di rumah sakit atau di klinik itu harus kasih SIP Oke. gitu. Ini sebelum kita meninggalkan obrolan tentang perkuliahan kedokteran nih, ada nggak sih kayak saran nih untuk siapapun orang yang menonton punya adik atau uh, lagi saat ini lagi S1 kedokteran nih untuk mahasiswa kedokteran yang masih kuliah atau udah menjadi setelah lu menjadi profesi dokter ini nih apa sih yang paling penting diterapkan gitu dari orang-orang yang masih kuliah di kedokteran atau pengen kuliah kedokteran gitu. Oke. Menurut lo, Kalau setelah udah jadi profesi dokter nih, wah dulu gue kayaknya nih kuliah nih harusnya begini nih apa nih? em, jadi anak kedokteran tuh nggak semudah yang lo pikirkan. Gue ngasih saran ke orang-orang yang pengen masuk kedokteran ya. Kayak lo Nggak pikir dua cuma kali deh. gaya pakai pakai apa alma mater beda Nggak, ya. Terus, nggak. Itu kayak ya mungkin ada pride-nya sih. Cuma itu mm-mm, di balik itu semua ada pendarahan apa perjuangan yang berdarah-darah di balik itu. Jadi mm-mm, misalnya lo mau masuk FK dari mulai lo lulus SMA lo mikir deh berkali-kali. Itu lulus dokternya aja 5 tahun ya, tuh gua kemarin itu paling cepat lo bisa 6 tahun mm, ke atas gitu. Terus lo harus internship setahun. Terus lo harus mm-mm. jadi dokter umum lagi. Nah, kalau lo mau sukses, bisa sih pas dokter umum. Cuma untuk karir yang jangka panjang, pasti orang-orang targetnya adalah spesialis gitu. Untuk Yes. mengambil spesialis aja lo, buat diterima di spesialis aja susah gitu. Kalaupun lo udah keterima, lo harus berjuang mati-matian lagi 5 tahun atau bisa 6 tahun atau bisa paling cepat Oh, 4 jadi setengah itu tahun. nggak pasti keterima untuk jadi residensinya ya? Enggak, itu seleksi Oh lagi dan itu gitu, lebih ada tes lagi gitu ya? dan itu susah karena semua orang tuh dari dokter umum mau ambil Mm-mm, spesialis. Anak S1 yang di FK swasta, FK negeri, mm-mm, semuanya bersaing di masuk FK negeri. Karena kan kalau mm. misalnya spesialis itu cuma di FK negeri, nggak ada di FK swasta. Karena Jadi karena pada saingannya pada saat banyak. kalian sudah berprofesi sebagai dokter, berarti skillnya bisa dibilang hampir sama ya. Jadi Iya, berlombanya jadi sama sama orang-orang lagi yang semua. udah punya. Iya. Mm-mm. Lanjut lanjut dok, gimana dok? Terus Apa yang itu, paling penting kira-kira? yang paling penting adalah gimana lo konsistensi diri lo untuk tetap belajar, nggak tiba-tiba lo downgrade, terus bagaimana lo tetap update ilmu. Karena kalau dokter itu kayak long life learner, jadi lo harus Hmm, belajar tiap hari gitu. Nggak bisa kayak lo mengandalkan ilmu-ilmu lama, terus nggak bisa lo kayak terlalu banyak main, nggak update ilmu segala macam tuh nggak bisa lo jadi dokter yang bisa dikenal sama orang gitu. Mungkin lo akan oke dianggap gitu. oleh orang kayak ya udah dokter biasa aja. Terus gimana caranya lo jadi extraordinary doctor
ya itu lo tetap nggak mengurangi pergaulan juga gitu, karena menurut gue pergaulan itu penting buat teman-teman ya. Tapi gimana caranya lo tetap bisa update ilmu, bisa tetap belajar, bisa kelihatan lo memang seorang dokter yang memberikan dampak positif ke masyarakat. Itu kayaknya nggak mudah gitu loh. Jadi mikir dua kali Kalau kalau dokter-dokter yang bergaul di TikTok gimana tuh dok? Yang ngasih info, yang kadang dibully sama netizen. Karena netizen kayak lebih tahu daripada dokter gitu, herannya. iya, itu Nggak, emang nggak beda. usah. Beda- Gak usah bedanya ditanggapi netizen kalau TikTok emang apa. sama di Instagram kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Heeh. Tapi sebenarnya nih kalau udah profesi dokter atau dokter umum lah setidaknya, itu bisa pegang berapa rumah sakit tuh dok? Ada aturannya atau enggak tuh? Um, Kayak ada. misalnya kita udah di satu rumah sakit ya, kita maksimal 2 rumah sakit atau kayak gimana tuh? Oh, satu satu SIP, satu surat izin praktek tuh bisa untuk Mm-mm. satu rumah sakit. Nah, kita bisa punya 3 SIP. Jadi paling banyak sih 3 sih rumah 3. sakit. Mm-mm. Jadi, Cuma ya itu aja, kayak siapa sih yang mau 3 rumah sakit praktek, capek juga ya. oh capek ya. Jadi kayak Capek. satu aja sebenarnya udah keteter nggak sih? Apalagi kalau udah Iya. spesialis ya, karena kita menangani spesialis di Mm-mm. satu bidang gitu. Iya. Dan kalau udah spesialis emang nggak bisa praktek lagi, jadi semuanya SIP-nya ditarik semua Oke, oke, buat oke, rumah oke, sakit itu oke. aja. Berarti 3 ya maksimal ya. Terus Iya. kayak aturan dari bisa berapa rumah sakitnya itu tertera di mana tuh? Ada aturannya nggak sih dok? Oh, itu udah Yang kayak tadi. hal yang memang general diketahui oleh orang-orang yang udah lulus dokter. SIP itu cuma Mm-mm, dapatnya 3 gitu, yang asli mm-mm, legalisir. Jadi, tapi kebanyakan juga mereka paling 1 atau 2 ya Nanda. Karena kenapa? mm-mm, Ketika lo kerja satu di rumah sakit itu udah capek banget, apalagi kalau lo full timer gitu. Kecuali lo part timer di 3 rumah sakit ya, mm-mm, it's okay gitu. Lo ngejar duit banget, tapi lo nggak jaga kesehatan lo gitu. Nah, mm-mm. menurut gue sih nggak aja. Iya kayak udah 3 tuh udah maksimal banget dan Iya, iya. kayak profesi dokter tuh nggak boleh salah nggak sih? Kayak Hmm, ya kan tingkat fatigue juga harus diperhitungkan juga hmm, gitu ya kan? Kalau menurut gue itu. Nah, kalau misalnya di profesi gue nih, gue sebagai flight attendant ya sering banget kayak kita butuh seorang sosok dokter hmm. ketika lagi di satu penerbangan ada penumpang sakit atau apa gitu. Jadi, tapi syarat yang paling utama itu kita harus mau meriksa dulu nih kartu identitas dokternya gitu. Dia beneran Oh, dokter apa heeh. enggak gitu. Hmm. Jadi Atau masih si koas gitu ya? atau iya bener juga tuh gue pengen Eh, tanya juga tuh sebenarnya kartu identitas dokter itu harus dibawa kemana aja bagi seorang hmm. dokter atau dia wajib untuk menolong kah atau yang masih koas juga bisa nolong tuh kayak gimana. Oh, kalau dibilang masih koas bisa menolong ya sebenarnya kalau di lebih kompeten yang udah dokter megang lisensi dokter ya, karena dia Mm-mm, udah punya kartu ID Ikatan Dokter Indonesia gitu. Kalau mm-mm, nggak ada lagi siapa-siapa di sana yang memang sudah ya nggak ada siapapun intinya ya mau nggak mau kan mungkin koas tuh bisa lebih perawat kompeten bisa daripada juga ya perawat, tenaga bisa medis bidan juga lainnya. bisa, tenaga medis Mm-mm. lain, atau bahkan kayak lo gitu pasti lo belajar kan di Iya, iya. Betul, penolongan betul. pertama. Iya, Lo belajar apa aja sih? CPR, Oh, terus? kayak cara ibu melahirkan, kayak Hmm, gitu. Terus banyak hmm, sih kayak first aider gitu. Kita hmm. kita dituntut untuk menjadi first aider kayak Oh, apa ya, menangani bleeding atau apa sih patah tulang kayak gitu-gitulah. belajar Cara semua ya? menangani ya hampir hampir semua penyakit-penyakit umum lah gitu. Jadi gimana first Hmm, aid-nya aja sih, tapi kalau untuk yang sampai detail tuh kita harus benar-benar ya, minta ya. tolong dokter di satu penerbangan gitu. Jadi kartunya itu harus dibawa ya, kartu identitas dokter itu harus Nggak dibawa harus setiap sih. saat. Menurut gue sih Hmm, nggak harus sih. Itu cuma kayak naluri lo aja lo mau bawa atau enggak gitu. Karena hmm, ketika lo kayak mau nolong orang pun, ketika lo bilang saya dokter gitu, orang pun akan percaya-percaya aja. Kenapa? Karena melihat hmm. lo bagaimana menangani pasiennya bener apa enggak gitu. Karena pasti Betul. orang itu merasa kalau gue salah ada konsekuensi gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi kayak kalau di profesi gue benar-benar harus dicek gitu dokter ya. Oh gitu. Ini benar dokter. Iya, jadi kita minta identitasnya. Iya, minta identitasnya dan apa kartunya gimana gitu. Oh, ini beneran dokter Hmm. baru kita izinin gitu sih. Tapi ya kalau misalnya nggak ada banget, kalau dia ngaku dokter ya benar kata lu, kita harus bener lihat juga cara penanganannya ya kan. Iya, iya.
Oke, 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 oke. Terjawab sudah ya. Tapi ada ini, ada pernah pengalaman ya? Pernah, pernah. Gila gue, aduh parah. Yang Lagi kenapa tuh? meninggal pada saat penerbangan gitu. Cuma memang Oh, penerbangan panjang, bukannya yang kita bisa hmm. mendarat sesegera mungkin gitu. Jadi Itu ya, sakit sakit apa dia? Kayak henti jantung gitu? iya henti jantung. Kayaknya Heeh. dia habis dari toilet langsung gitu aja. Dan pada saat itu emang peran dokter benar-benar Hmm. membantu banget. Karena yang bisa kita lakukan selain CPR yang nggak ada. CPR, ngasih oksigen gitu aja sih maksimal. Iya sih. Gitu. Ya, karena Ya ini adalah ada gimana ya oksigen. beberapa teknik atau beberapa cara yang memang kita nggak bisa lakuin gitu, cuma dokter gitu. Hmm. Bahkan ada peralatannya itu cuma bisa digunakan sama dokter aja. Oke deh, kita sebelum masuk ke deep interview nih, mengenal lebih dalam tentang Oh tadi dokter belum masuk ke Diki. interview ya? Belum, belum, itu baru seputaran profesi ya. Oke oke. Tadi apa nih suka duka seorang dokter nih terakhir Ya kalau untuk sukanya banyak banget profesi? ya menurut gua. Hmm. Kenapa kak saat lo bisa ngebantu orang tuh pada saat sebelum di treatment sama setelah treatment, sebelum didiagnosis sama setelah diagnosis, apalagi treatmentnya benar, diagnosisnya benar, Hmm. kayak ada pride sendiri, apalagi saat pasien bilang terima kasih. Terutama pas gue di NTT ya, itu gue senang banget karena Hmm. semua pasiennya menghargai dokter yang dimana di memang di sana dokter sangat sedikit. Lo jalan ke pasar aja tuh orang kenal tuh lo dokter Dok, gitu. dok, dok, gitu. Oh gitu. Kayak lo Lu lagi di kayak sana di NTT sebagai istilahnya dokter kalau kita dokter apa sih internship. kayak magang apa enggak? Emang lu udah bekerja? Sebenarnya udah dokter ya, tapi untuk sebelum mendapatkan surat izin praktek yang dokter umum gitu, gue harus internship Hmm. dulu. Gitu. Jatuhnya kayak belum officially dokter lah, walaupun gue udah dokter Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, Oh, di situ, kayak praktek kerja lapangan gitu ya? iya, tapi Enggak bukan lah. bukan kayak koas ya, Ah, iya, karena iya, iya. koas Oke, kan lo oke. belum dokter, Koas kita lu belum dokter. udah lewati kan? Oh, udah. Hmm, hmm, Nah itu kayak really appreciate banget tuh mereka di hmm, hmm, sana, hmm. dan gue seneng Ya, banget. jadi Makanya kayak gue nanti mau benar-benar balik sana, merasa pride dan kayak seneng banget ya ada ketika lo pride, bisa ya. mendiagnosa satu Hmm, penyakit, menolong orang, apalagi bisa nyembuhin ya nggak sih? setuju. Ah, nah dukanya gue pengen tahu kayak apa Hmm, ya? dokternya jatuhnya gini, kayak lo ketika ngelihat teman-teman lo sekarang udah sukses di usia yang sama dengan lo, kayak lo masih Mm-mm. belajar gitu. Saat Bener sih, mereka udah jabatannya tinggi 13 banget, tahun gitu, tiga iya belas tahun nanti juga baru udah bisa lulus. jadi, misalnya udah jadi supervisor di, ya kan Parah temen-temen sih. lo. Ah, Iya. oh gitu Sementara aja sih dukanya. ya ibaratnya gini sih, kalau gue ambil sisi positifnya gitu. Ketika mungkin yang lain memang 13 tahun udah naik gitu, gue masih sekarang gini, ya one day gue akan mungkin lebih dari itu, gue Mm-mm. mikirnya gitu. Itu buat intinya nanamin ke diri gue sendiri biar gue nggak kayak kayak sedih-sedih banget aja gitu hidup gue. Dan gue harus mensyukuri kayak di usia segini Mm-mm. gue udah Dan emang masuk hobi ke lu, semester 4 gitu. passion passion lu emang belajar juga nggak sih? Ya itu balik Ya lagi ke kan passion dengan gue gitu. IPK yang wow, penghargaan di mana-mana gitu. Iya. Tapi gue sempet denger lu, ini di luar konteks pertanyaan deh. Lu Hmm. sempet ikut juga Abang None ya? Ya nggak sih? Oh, itu 2012 sih. Yang gue Terus, permasalahin tuh bukan Abang Nonenya, tapi nah, gimana cara lu membaginya sih, itu gila mm-mm. banget. Anyway pas kemarin di NTT juga gue ikutan yang mister-misteran itu. Dan itu aneh sih, kayak bukan aneh sih. Oh, lu penggiat pageant juga ya ternyata ya. Itu pas gue lagi bener-bener di internship gitu, terus gue kayak, wah ini oke nih, ada, maksudnya gue emang suka kegiatan-kegiatan yang Ketika lu lagi extraordinary aja luang gitu, ya. lagi luang. Sebenarnya gak luang juga sih pas gue ikut Apnon itu kan gue Hmm. lagi semester 3 tuh anak-anak daerah datang ke Jakarta gitu, ngelihat di Oh TV iya. doang. Gue kan dari Medan ya, Heeh. Nan. Ah. Ngeliat di TV Oh kayak, iya, wah lo keren nih. dari Medan dan marga lo adalah Simanjuntak ya? Ya, Benar. Ya, terus. nah, gue liat di TV ini keren nih, ada apnon-apnonan gini, ya udah, gue Hmm. iseng-iseng coba dengan tinggi gue yang paling minimal ya, kayaknya di antara 15 orang gitu. Semampai ya. Sampai sih, sampai Semampai. semester sebenarnya. Pas ya udah, Terus. ya udah, ya gue tambah pertemanan gitu dibandingkan selama Betul, gue betul. masuk FK gue cuma jadi anak nerdy doang yang prestasi gue cuma di dalam kedokteran doang, itu kayak gue lebih memilih gue ada juga di luarnya gitu. Jadi kalau orang ngelihat tuh kayak kedokteran tuh nggak se apa ya,
em, apa ya bilangnya kayak Secupu itu, secupu itu. sekuliah pulang itu, Enggak gitu. kuliah pulang enggak ya. Jadi Kita dia tuh masih bisa kayak, sama anak yang lain gitu, komunikasi hukum yang banyak mungkin mereka lebih hmm, gaul istilahnya, kita juga hmm. bisa gitu, kayak lebih seru Tapi aja gitu. ya, tapi memang gila sih anak-anak FK menurut gua, belajarnya ekstra dan gua nggak bisa lah udah pokoknya lah. Apalagi masuk negeri ya Parah kan. sih, parah sih. Nah, lo tadi lo udah nyinggung asal Medan, terus marganya juga udah, terus saat ini gimana sih orang tua lo tuh memandang lo nih sebangga apa nih kalau lo bisa menilai orang tua gue udah bangga nih gitu. Oke. Em, Kebetulan bokap gue kan emang udah meninggal tahun lalu, jadi Oh, I'm sebelum, sorry. iya, almarhum bokap, nyokap masih di Balikpapan. Hmm. Kayak kalau kemana-mana itu eh, nggak ada orang nanya pun bokap cerita anak saya dokter gitu. Oh ya. Padahal kayak lagi nggak ada tuh kayak oke gitu Oh, kayak lagi ada tamu datang ke rumah ada foto gua tuh paling hmm. bokap gua itu Berarti dokter kalau gitu, kalau ditanya sebangga apa ya sebangga itu ya, sebangga itu sebangga gitu kan. semua orang Iya, diceritain. apalagi kalau misalnya nyokap berobat tuh kayak anak saya lagi ambil spesialis di ini langsung mama tadi cerita ke dokternya terus mama langsung dikasih ini aduh mah nggak usah kayak Oh, iya gak sih? Jadi iya gini, tuh. nyokap lo berobat ke dokter, dokternya kita nggak tahu waktu itu pada saat itu mungkin dokternya dokter umum, dan nyokap Nah, lo cerita begitu kan dia langsung, wah oke gue langsung kayak lakukan yang wah terbaik nih. gue takut nih kalau misalnya salah obatnya terus kayak kalau Iya, gue kasih ini aja itu gimana. oke oke jangan generik deh, jadi jadi obat-obat yang keren deh dikeluarin. Oke, jadi eh, tapi harapan lo untuk kedua orang tua lo dan untuk Indonesia lebih generalnya apa sih kayak Hmm. kesehatan di Indonesia nih bagi seorang dokter nih apakah pentingkah apakah semua orang harus mendapatkan jadi gini loh dok kayak RSUD nggak bisa dipungkirin lah ya Hmm. pelayanan RSUD pasti beda banget sama pelayanan Hmm. Rumah Sakit Pondok Indah misalnya gitu. Hmm. Jadi kayak seharusnya standar kesehatan di Indonesia atau yang mungkin keluarga lo harapkan gitu di Indonesia Oke. ini bisa seperti apa nih seharusnya at least nih kayak gini deh. Gitu. Sebenarnya sih balik lagi ke perekonomiannya Indonesia gitu. Kayak gue nggak bisa nyalahin pemerintah. Kenapa? Mm-mm. Karena memang tadi yang lo bilang benar. Kalau di era swasta memang karena mereka dapat kesejahteraan dalam hal gajinya lebih gede gitu. Betul. Ketika kita dapatkan gaji lebih besar, gimana kinerja kita itu bisa dinilai dan dievaluasi terus gitu. Kalau kita gajinya memang mungkin lebih kecil gitu, Mm-mm. gimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan pasien-pasien kita. Ini misalnya gue dari sudut pandang pegawai Mm-mm. di sana gitu, otomatis akan Mm-mm. lebih nggak sebaik yang di swasta gitu. Cuma bagaimana Mm-mm. kita bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi dari pemerintah, sementara pemerintahnya berharap dari perekonomian Indonesia gitu. Sementara Mm-mm. perekonomian Indonesia gimana? Ya gitu-gitu Mm-mm. aja kan, mohon maaf gitu. Iya. Ya mau gimana lagi? Nah, pemerintah itu udah bener sih Mm-mm. memperlakukan BPJS atau Mm-mm. meningkatkan biaya BPJS yang mungkin dari sebelumnya segini naikin 1,5 Mm-mm. kali lipat gitu ya. Itu untuk kesejahteraan pegawai juga sebenarnya gitu. Mm-mm. Kalau misalnya warga-warga awam yang nggak tahu ya itu untuk apa gitu. Karena ketika kinerja cara gue gitu, gue pernah ya kerja di klinik dibayarnya satu pasien BPJS itu cuma 3.000 satu pasien gitu. Oh ya. Iya, kayak gimana gue bisa, oke lah gue dokter, gue akan memperlakukan Mm-mm. pasien sebagaimana gue memperlakukan keluarga gue sendiri. Cuma gimana misalnya gue bisa aja loh kayak nggak memperlakukan itu sewajarnya gitu, bisa aja gitu dengan Mm-mm. harga bayaran mohon maaf 3.000 rupiah gitu. Cuma Mm-mm. gimana balik lagi ke si personal dokter itu, gimana dia memperlakukan pasien tanpa memandang dia harus dibayar berapa, gitu sih men. Oh kayak benar-benar kayak nalurinya seorang dokter nih apa orientasinya gitu apakah untuk Iya, uh, uang. basicnya udah ingin menolong orang atau sekedar uang aja sebagai profesi gitu ya. Mm, Betul betul. betul. Wah gila menarik sih. Kalau gua ngajak ngobrol tentang kedokteran nih kayaknya nggak akan Nggak ada selesai habis ya ya. nggak sih 2 jam. Kita harus butuh waktu nih. Selain live ini nanti kita nongkrong bareng mungkin ya. Siap. Tapi Mm. Di baru-baru jurnal ini ya, di mungkin jurnal. di kita sempat ketemu ya. Udah Tapi tutup benar aja. sih. Eh, jadi kemarin tuh gue bener-bener baru kehilangan banget sosok Hmm. teman dan kebetulan gue menggalang dana juga untuk pengobatan
dia untuk penyakit kanker gitu. Jadi kayak dia didiagnosa sama dokter kanker kelenjar getah bening gitu. Jadi akhirnya dia harus tutup usia kemarin di jam 3 dan hari ini mungkin pemakamannya gitu. Jadi kayak untuk menghilangkan rasa penasaran gue nih, kita bahas kanker sedikit boleh nggak sih dok? Oke, Kayak boleh, boleh, konsultasi, free konsultasi nih gue jatuhnya. boleh lah, Oke. boleh lah. Jadi sebelumnya yang gue tahu kanker tuh, nih sorry ya, correct me if I'm wrong gitu. Kalau Ya, misalnya, CNIIW. iya, kalau misalnya penyakit kanker tuh pertama dari apa yang kita makan, kedua dari keturunan, atau dari lifestyle kita, apakah suka minuman keras, kehidupan malam, apa segala macam. Iya, merokok. Itu benar nggak sih dok? Apa Benar. ada tambahan lain yang kira-kira ini yang paling besar nih, resiko paling besar orang bisa kan kita di manusia tuh ada sel kankernya ya dok ya. Kayak dihidupkan, ya dihidupkan atau tidak itu pilihan kita masing-masing gitu. Nah jadi misalnya nih, gue nggak ada faktor keturunan, nggak ada apa. Terus hal apa sih yang paling terbesar nih yang bisa menghidupkan si sel kanker itu di dalam tubuh kita? Betul tadi yang lo bilang sih, kayak yang pertama genetik ya, atau misalnya dari lahir memang udah ada kanker yang bermutasi, sel kanker yang bermutasi. Yang kedua, memang lifestyle, gimana kita banyak terkena radiasi atau banyak terpapar oleh oksidan gitu, itu sangat berpengaruh. Karena bisa aja orang-orang kayak out of nowhere, keluarganya nggak ada yang kena kanker, dia lifestyle-nya bagus. Iya, kayak kasus temen gue kemarin, dia sama sekali nggak lifestyle-nya bagus, dia nggak punya keturunan kanker, dan nggak ada aneh-aneh gitu. Itu bisa aja, kayak kita nggak bisa pungkiri, kayak apalagi kalau dia kankernya apa sih? Kelenjar getah bening. Jadi dia nggak tahu ya ini penyebabnya atau enggak. Jadi dia katanya hobi banget makan kebab, bakso gitu loh. Jadi kayak jajan-jajan gitu. Oke. Gimana ya kalau misalnya gue membahas dari penyakitnya aja, nggak membahas dari teman lo ya, karena gue kayak innalillahi gitu. Kalau misalnya KGB itu, kelenjar getah bening, memang itu ada 2 jenis. Nama kita itu bilangnya itu limfoma. Limfoma itu adalah Hodgkin yang non Hodgkin gitu. Kalau yang Hodgkin itu biasanya terkena dari umur 20 sampai 40 tahun gitu. Terus yang non Hodgkin bisa 60 tahun gitu. Kalau dibilang faktor risiko, ya itu namanya ini ya, kelenjar getah bening itu adalah gimana sistem limfatik kita membawa peredaran untuk pertahanan sistem imun gitu. Ada di ketiak, ada di leher, di selangkangan gitu. Nah, bagaimana caranya melawan sistem imun tubuh gitu. Nah, jelas kan di situ tuh banyak daerah-daerah yang memang ada kuman, ada antigen ya, ada antibodinya. Jadi rame di situ. Istilahnya gue ngomong bahasa awam aja ya biar ngerti ya. Dan itu akan rentan untuk menjadikan sel-sel di sana bisa bermutasi menjadi ganas gitu. Misalnya gitu. Tiba-tiba ada antigennya misalnya ibaratnya yang jahat datang ke situ. Terus diserang sama yang baik gitu. Jadi tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang rentan timbulnya mutasi istilahnya gitu. Bagaimana datangnya gitu? Ya tadi kita terpapar rokok, terpapar asap, terus kita lifestyle-nya jelek, terus kita terkena banyak radiasi, terus kita makan yang nggak sehat terus, otomatis kan ada aja pasti yang dialirkan oleh saluran limfa itu dari makanan yang kita makan, gitu. Makan banyak, makan berakumulasi. Akumulasi, jadi sehingga memunculkan si sel kanker itu jadi hidup ya dok ya. Oke. Tadi yang menarik tuh satu, radiasi gitu. Kita bisa sadar kita kena radiasi tuh dari mana itu dok? Gini, kalau misalnya kayak lo di rumah sakit gitu, makanya kita kalau misalnya ada yang mau di ronsen segala macam, kita harus menghindar dulu pergi. Kayak gue kalau di rumah sakit ada lagi ronsen gitu, lari gitu. Itu radiasi. Berbahaya ya. Selain dari situ kita bisa dapat radiasi itu dari mana tuh dok? Bisa dari sinar matahari yang memang menyebabkan, tapi lebih ke sel kanker kulit ya. Kulit ya. Melanoma. Oke, menarik. Jadi bener kan, gue bilang kayak lifestyle dari apa yang kita makan sama keturunan itu ya dok ya, yang bisa menyebabkan sih. Untuk pencegahannya gimana sih dok, selain healthy food?
Ya itu kalau misalnya dibilang kanker pencegahan sih sebenarnya kalau misalnya kita logikakan dengan selain tadi kan bilangnya selain healthy food gitu gaya hidup Mm-mm. yang sehat juga sebenarnya bisa mencegah kayak rajin olahraga, rajin lari, membakar kalori. Olahraga nggak usah Oke. yang anaerob deh, nggak usah yang sampai angkat beban segala macem. Iya, iya benar. Olahraga aerob aja yang kayak kita lari terus Jalan cepat mungkin jalan, ya. Mm. berenang itu udah bakar banyak antioksidan gitu pun nggak usah sampai kayak minum obat-obatan segala macam lah itu udah sama loh tuh. Mm. Satu pertanyaan terakhir nih mengenai kanker. Hmm. Kalau ada orang yang sudah selesai dengan rangkaian kemoterapi, biasanya katanya kemungkinan si kanker ini muncul lagi ada, ya kan dok? Ada. Jadi ketika sudah dideklar di rangkaian pertama nih, dia sudah selesai uh, dengan, pokoknya sudah dinyatakan dokter, oke kamu bebas bebas dari kanker gitu. Apa nih yang harus dicegah biar si kanker ini nggak muncul lagi gitu? Karena rata-rata Hmm. begitu dok, kayak kemo pertama selesai, jadi muncul lagi di kemudian hari gitu. Hmm. Apa makanannya kah harus benar-benar herbal atau Oke. kayak gimana atau kayak Kalau dibilang memang dia udah selesai bener-bener dari Mm-mm. kemo radiasi segala macam itu pasti biasa kita akan cek ulang tuh biasa kalau misalnya kanker bisa dibiopsi kita biopsi lihat lagi gitu lihat sampai benar-benar kanker itu nggak ada bersih dari daerah sekitarnya gitu. Mm-mm. Cuma nggak bisa dipungkiri kalau masih aja mungkin ada sel Mm-mm. kanker yang benar-benar kayak nggak terdeteksi mau dibiopsi sekalipun masih kayak Oke. kecil banget benar-benar Dan itu bisa kilo berkembang mikron ya. gitu Mm-mm. dan itu bisa berkembang dalam beberapa tahun kemudian yang nggak terdeteksi itu jadi Mm-mm. kita mau se healthy lifestyle kan karena healthy lifestyle kan itu buat mencegah ya bukan Mm-mm. buat mengobati gitu Mm-mm. ketika udah ada selnya ya mau gimana gitu kayak Oke, nggak oke. ada guna gitu. Oke, oke. Ini kalau dibahas terus nih nggak akan selesai. Oke, kita masuk ke closing Hmm. statement aja ya untuk Hmm. beberapa pertanyaan terakhir. Terima kasih sebelumnya untuk menyempatkan waktunya nih di gue nih. Karena Ya. bentar lagi kita akan akhiri, tapi gue akan tanya beberapa pertanyaan terakhir nih. Tips untuk semua mahasiswa kedokteran Hmm. yang sedang menjalani perkuliahannya di Hmm. dunia dokter dan untuk bisa mencapai di posisi lo sekarang untuk bisa ngambil residen, bisa punya kegiatan lifestyle juga, social life juga tetap tetap seimbang gitu ya. Sempat jadi penggiat pageant juga gitu. Gimana nih caranya untuk Tapi untuk bukan bisa pageant lover ya. Beda ya. yang suka berantem di kolom komen ya. Pakai akun fake ya. Iya, ya. Terus jadi tipsnya apa nih untuk mereka para mahasiswa kedokteran nih? Waalaikumsalam. Tipsnya adalah gini ya, anak-anak FK itu kayak mungkin teman-teman gue yang memang dari awal mau masuk FK dari SMA itu banyak ya, banyak banget ya sampai belajar, sampai ada nyoba 2 kali SBMPTN, ada yang sampai dari FKG, terus coba lagi pindah ke FK itu banyak banget gitu. Nah mereka itu pasti orang-orang yang memang mau jadi dokter, entah dari keluarganya atau dari dirinya sendiri. Kalau lo memang mau jadi dokter dan lo tahu resikonya lo udah belasan tahun lulus baru spesialis gitu, ya udah gini, lo tanamkan di diri lo saat lo kuliah 5 tahun itu adalah sesuatu yang lo perjuangkan buat diri lo, keluarga lo, dan masyarakat Indonesia. Lo tanamkan itu. Yang kedua, saat lo menanamkan itu, lo jalaninnya nggak usah sampai stres banget. Lo tetap harus bisa lo keluar jalan, mau keluar kota, mau ke Bali silahkan, tanpa harus merugikan pendidikan lo gitu. Jadi cari waktu yang luang, biar lo nggak stres. Gitu. Yang ketiga, Oke, jadi kayak ketika oke. hmm, ketika lo lulus gitu, lo pilih internship yang kalau bisa ya, gue di luar Jakarta. Kenapa? Karena itu pengalaman seumur hidup coy, kayak kapan lagi gitu. Mungkin setahun lo akan bosen gitu, kayak lo keluar dari Jakarta. Tapi itu setahun lo, pas lo udah selesai, itu lo kayak senang. Gue pernah nih di sini setahun Nah, gitu. iya, iya. Kayak Benar, ketika benar. orang lain di Jakarta gitu. Yang ketiga, kalau lo mau lanjut spesialis, pastikan diri lo bener-bener yang pertama, lo sanggup menjalaninya, ya, walaupun lo belum kebayang ya. Yang kedua, keluarga lo mendukung lo. Kenapa? Karena lo saat spesialis itu lo nggak bisa kerja gitu. Lo dapat biaya dari Oke. mana? Kalau gue kan dari beasiswa ya bisa. Kalau misalnya lo nggak beasiswa, lo harus yakinin untuk keluarga lo mampu untuk biaya hidup lo selama 4 tahun 5 tahun itu selama spesialis. Karena itu termasuk
support system yang penting pada saat lo ambil spesialis. Nah, yang terakhir kayak let God do the rest gitu. Karena apa aja bisa terjadi selama masa perkuliahan lo di belasan tahun itu gitu. Jadi apapun yang terjadi itu tanamkan kalau itu memang udah jalan Tuhan gitu. Mau lo gagal kah, mau lo remedial kah, mau lo lulus kah, mau lo berprestasi kah, tanamkan itu udah jalan Tuhan karena lo udah kasih yang terbaik. Bentar, ada juga remedial ya di FK ya? Ada lah. Oh ada ya. Itu ada banget. Tapi lu nggak pernah, gue yakin lu nggak pernah. Gue pernah remet anatomi, cuy. Oh pernah. anatomi Dari yang sekian mata kuliah itu doang satu kan? Ya, gue pernah juga lah. Maksudnya kayak pasti anatomi itu pasti orang pernah remet lah. Itu kayak hal yang paling susah, Nan. Oh paling susah ya di paling susah. Dan kayak yang gue senangnya adalah saat gue remet, yang remet tuh kayak hampir setengahnya gitu ya. Udahlah. Ya udah banyak temennya ya. hal yang paling menjadikan di remedial kan kalau lo remet tapi sendirian ya. Tapi kalau lihat teman-teman malu banget ya sih remet semua ya udah gitu. Iya. Oke deh, nih cum laude iya dapat award dari apa tadi LPDP. Jadi kayak lembaga yang memberikan lo beasiswa ya. Benar ya? Iya. Udah terus sudah menjalani residen juga untuk spesialis kedokteran nih. Apa nih kira-kira Dokter Diki memandang Dokter Diki sendiri di 5 tahun ke depan nih kayak gimana? Pertanyaan terakhir. Gue tuh pengen bayanginnya 5 tahun lagi ya, atau mungkin ya, dan gue berharapnya gue 4,5 tahun lulus aja gitu, karena itu paling cepatnya ya. Berarti gue 3 tahun lagi itu lulus, gue bisa ambil fellowship tuh ketika lo udah spesialis, lo harus ambil subspesialis lagi. Wow, gak kelar-kelar belajarnya ya. Terus? Yes, gue lupa ya kalau ada subspesialis. Iya. Terus ya gue bisa membanggakan orang tua gue bisa bikin, makanya naik haji ibu gue gitu, gue pengen kayak beliin sesuatu yang mungkin, karena gue sempet kayak, gue cerita dikit boleh nggak sih? Boleh. Kayak itu ayah gue tuh meninggal pas 1 Januari 2019 gitu. Itu di saat gue baru keterima spesialis 20 hari sebelum itu gitu. Seenggaknya adalah gue senang bokap gue udah pernah dengar gue keterima spesialis. Itu udah seneng banget gue. Sudah di luar dia sudah meninggal itu. Dan sekarang adalah gue bertugas untuk membahagiakan ibu gue yang tinggal satu-satunya gitu. Yang gue punya gitu, gue dimana bisa komunikasi sama dia, bisa tetap teleponan jarak jauh gitu di balik papan. Gimana cara gue bikin dia bangga kayak mah Diki ini. Gimana caranya itu gitu. Ya 5 tahun lagi gue berharap gue bisa bikin dia senang. Di luar gue harus menjadi dokter mata yang berguna buat orang Indonesia, apalagi di daerah. Betul, anak. Ya, I hope lo di 5 tahun ke depan gue ke Jakarta Center udah lihat lo ya, yang meriksa, ya kan? Rumah sakit impian lo apa nih? Jadi terakhir nih ada pertanyaan. Rumah sakit impian ada nggak sih? Iya, bagi spesialis. Oh, JEC. Oke. Semoga ya. Semoga impiannya tercapai. Terus terima kasih juga sudah meluangkan waktunya nih. Kurang lebih 40 menit ngobrol bareng di obrolan biasa. Makasih banget, Dok. Makasih banget. Ada yang mau disampaikan Nanda. lagi? Jangan lupa follow TikTok gue. Oh iya. Jangan lupa follow Instagram Diki Budiman, TikTok Diki Budiman. Iya, tapi gue di TikTok tuh kurang informatif yang masalah kesehatan sih, kayak nggak tahu, kayak nggak ada gue aja. Banyak banget dokter yang bener-bener sharing informasi ya, bagus sih. Itu bagus juga. Cuma dapat exposure juga sambil nge-share informasi juga ya kan sih. Iya. Gue bukan orang dokter yang serius banget gitu loh anyway. Jadi tapi ketika lo kayak Diki kita live bareng mau talk show tentang kesehatan, kayak let's go gitu, kayak bulan lalu juga digituin kayak let's go. Gue selalu kayak nggak pernah bilang no untuk masalah kesehatan, tapi gue bukan orang yang kayak rajin sharing ini di story gue, karena kalau menurut gue ya udah banyak sih dokter yang kayak gitu kok. Dari gue nya apa gitu, mungkin gue mau kasih sesuatu yang beda aja, bikin orang-orang kayak nggak berpikir segitu doang gitu. Itu aja sih. Oke deh, makasih banyak Dok. Jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya Dokter Diki Budiman Simanjuntak ya. Harus disebut nggak marga ya, harus ya. Harus. Proud as Medan. Oke, mau lihat
Bye-bye, Dok. Bener gak sih? Mau Bener lihat gak? deh. Mau lihat deh. Oke, Dok. Thank you ya. Dah, thank Bye. you. Bye. Oke, itu dia tadi episode 3 ngobrol bareng bersama Dokter Diki Budiman. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk kalian yang menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi dan kalau kalian merasa ini berguna, tolong di-share. Kalian juga bisa nonton di IGTV, di Instagram, ataupun di vlog gue, Nanda Kun. Oke? Makasih udah nonton.